PKS hari ke-19 tanggal 13 April 2022 dengan topik komunikasi audit. Oke, untuk narasumber hari ini adalah Pak Mohnur Hermansyah, SPAM APT, Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan Intern dan Jaminan Kualitas Inspektorat 2. Untuk Pak Herman, apakah sudah hadir? Ya, nanti yang jadi password dari teman-teman atau dari saya? Saya Pak, bisa Pak. Sudah Oh, ada ya. materinya. Ya, siap. Oh, ya. Baik Pak, baik untuk mempersingkat waktu, mungkin dipersilahkan untuk Pak Herman dapat memaparkan materinya. Ya, baik. Suara saya terdengar jelas ya? Atau sebentar, saya pakai ini dulu, headset. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Haryo atas kesempatannya di pagi hari ini. Ya, kita akan menyampaikan atau berdiskusi ya terkait dengan komunikasi hasil audit atau hasil penugasan audit internal. Ya, untuk komunikasi audit ini mungkin bisa sambil next. Komunikasi audit ini menjadi satu hal yang penting teman-teman sekalian karena di dalam satu pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Utama kita akan banyak melakukan satu interaksi dengan baik antara kita sendiri di dalam tim, dengan auditor, dengan pihak lain, dan interaksi ini menjadi suatu hal yang penting karena tersampaikannya satu pesan itu salah satunya tergantung dari bagaimana cara kita melakukan interaksi maupun komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, untuk sebagai pengantar bahwa di dalam komunikasi ini kita perlu menyampaikan sebuah pesan dari kita kepada target dengan satu metode komunikasi tertentu sehingga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai dengan baik, diterima dengan baik. Apa yang apa yang kita sampaikan itu tertangkap paling enggak walaupun tidak bisa seluruhnya tertangkap secara optimal sehingga komunikasi kita menjadi efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita komunikasikan terhadap target kita atau tujuan kita adalah utamanya karena kita adalah inspektorat utama yang memang bisnis proses kita adalah mengawal GRC, governance, risk and control, tata kelola, kemudian manajemen risiko dan pengendalian internal. Nah, jadi hal-hal yang terkait GRC ini itulah yang akan kita komunikasikan kepada siapapun, kepada kita, internal kita maupun kepada eksternal dari Inspektorat Utama. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk komunikasi ini merupakan pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih atau dua pihak ya, sehingga bisa dipahami apa yang dimaksudkan oleh komunikan atau yang pemberi komunikasi. Komunikasi yang baik itu kalau kita karena erat kaitannya dengan pengawasan maupun auditing nantinya bisa membantu untuk memperoleh bukti audit yang cukup valid. Kemudian dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan itu menjadi dasar dalam membuat simpulan audit. Nah, teman-teman, jika di dalam komunikasi ini kita ada hambatan-hambatan, maka ada kemungkinan dalam memperoleh bukti audit itu akan terjadi kesulitan. Nah, bisa dibayangkan kalau bukti-bukti yang kita kumpulkan tidak cukup, maka simpulan audit pun menjadi
kurang valid. Nah, sayangnya simpulan hasil audit kita itu sangat banyak yang berkepentingan, baik dari audit tim maupun pimpinan, bahkan pihak eksternal. Sehingga ketika simpulan kita tidak valid, nah tentunya akan berdampak cukup banyak kepada pihak-pihak yang memanfaatkan jasa dari pengawasan internal kita, baik jasa assurance terutama ya. Oke, lanjut next. Nah, ini sebagai gambaran umum, jadi di dalam proses komunikasi ini kita selaku komunikator menyampaikan pesan melalui kode-kode tertentu menggunakan satu saluran, kemudian di decoding, kemudian sampailah kepada komunikan. Nah, dari komunikan ini atau yang menjadi target kita bisa memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini satu metode untuk mengecek apakah pesan kita tersampaikan dengan baik. Misalkan kita menanyakan atau memerintahkan, misalkan seperti ketua tim ya, ketua tim menyampaikan kepada anggota tim minta tolong untuk dilakukan pengecekan terhadap BMN. Cara pengecekannya melalui tahapan A, B, C, misalkan seperti itu ya. Nah, ketua tim ada baiknya mengecek ke anggota tim, benar nggak sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh ketua tim. Nah, bagaimana mengeceknya? Salah satunya memperoleh feedback atau umpan balik. Misalkan nih, si anggota tim ini tidak memberikan respon apapun. Nah, ketua tim tentu akan bingung. Ini sebenarnya pesannya sudah tersampaikan, sudah dipahami atau belum? Nah, ketika tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan, memang tidak mengerti sama sekali atau memang sudah terlampau jelas, sehingga sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan dari ketua tim. Nah, cuman memang dari bukan tren, tetapi yang pengalaman sebelumnya tidak ada respon itu lebih banyak kepada belum jelas, sehingga bingung apa yang perlu ditanyakan. Nah, sebenarnya bingung apa yang perlu ditanyakan pun itu merupakan sesuatu yang perlu disampaikan bahwa saya belum memahami. Nah, itulah proses feedback dari anggota tim kepada ketua tim sehingga ketua tim bisa memetakan oh ini bagian-bagian yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut bagian mananya. Seperti itu. Next. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa komunikasi ini terutama dalam pelaksanaan audit itu mencakup untuk internal kita sendiri, tim, kemudian auditor dengan auditan, juga auditor dengan pihak lain. Kita akan coba kupas satu persatu bagaimana pelaksanaan komunikasi selama audit. Next. Ya, sebelum lanjut, supaya kita lebih enak berdiskusi, jadi teman-teman semuanya bisa menyampaikan langsung. Saya tidak harus sampai selesai, kemudian menyampaikan pertanyaan, karena ini ya kebetulan materinya komunikasi. Nah, kita praktekkan saja bagaimana komunikasi yang baik. Misalkan nih, seperti saya nih, menyampaikan sesuatu, kemudian dari teman-teman nggak ada respon atau umpan balik, yaitu ada dua kemungkinan seperti yang kami sampaikan, memang benar-benar memang sudah memahami atau tidak memahami sama sekali sehingga bingung apa yang ditanyakan. Ya kira-kira gitu. Sampai di sini barangkali ada yang didiskusikan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Oh ya,
Mungkin sambil menunggu boleh kenalan dulu nih. Saya Herman dari Inspektorat 2, kebetulan diamanahi menjadi koordinator penjaminan kualitas di Inspektorat 2 atau koordinator 1. Saya ingin kenalan dulu nih sama Mas Haryo. Ya Pak, Iya, silakan. baik. Perkenalkan Pak, saya Dimas Haryo Kuncoro Ya. dari Inspektorat 1 Pak, di tim 3 Pak. Saya Oh ya. pindahan dari Tanjung Pinang Pak, Redis Pak. Oh ya ya. Siap siap. Ya, makasih Mas Haryo. Ya, Pak. Baik. Ya, izin kami lanjutkan ya komunikasi internal tim bagian pertamanya. Ini tujuannya untuk atau manfaatnya ya membangun kekompakan tim, kemudian menyamakan persepsi, kemudian juga akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan audit. Kelancaran pelaksanaan audit ini tentunya terkait dengan ketepatan waktu, kita ada deadline-nya, dan ketepatan kualitas. Nah, teman-teman sekalian, di dalam komunikasi internal tim atau apa ya, di dalam satu tim ini, kekompakan sangat sangat berperan penting karena eh, kita bekerja dalam tim. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Eh, Satu tim itu, misalkan ketua tim, nggak mungkin ketua tim ini akan menghandle semua penugasan yang ada di tim tersebut, sehingga didelegasikan didelegasikan kepada anggota tim, pendelegasiannya bisa berupa program-program kerja audit. Misalkan di dalam audit ada PKA di sana. Teman-teman sudah pernah dengar PKA ya, program kerja audit. Nah, di sana ada ada satu langkah-langkah kerja audit. Nah, intinya di dalam pelaksanaan tugas itu kita tidak mungkin bekerja sendiri, harus terbangun satu penyamaan persepsi yang baik. Penyamaan persepsi juga, misalkan kita akan melakukan audit, apa yang akan diaudit. Nah, itu harus harus satu pemahaman di dalam tim. Apakah seluruh area akan diaudit? Kemudian, di dalam satu area sampai, ke tingkat mana kedalamannya. Kemudian ketika akan, mengangkat sebuah temuan, apakah, hal tersebut memang layak diangkat menjadi sebuah temuan. Nah, itu harus sama persepsinya, jangan, eee, dari ketua timnya, ini menganggap, layak, tetapi, anggota timnya menganggap nggak layak, sehingga tidak digali informasinya atau tidak dikumpulkan bukti-buktinya, ya, sehingga, tentunya mempengaruhi, kualitas hasil audit. Nah, ini saling terkait teman-teman sekalian. Kemudian, komunikasi internal ini juga, untuk menselaraskan ya, perilaku antar auditor. Perilaku antar auditor ini, akan berpengaruh pada, bagaimana menggalang suatu kerjasama yang sehat di dalam tim tersebut dan, rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, teman-teman sekalian, eee, mungkin terutama dari teman-teman yang redis, pernah ada yang dari pemeriksaan misalkan ya. Nah, tim, audit itu juga sama. Mbak Reni buat Mbak. Sip. Iya Silakan Pak, lanjut Pak. iya, eee, untuk, tim audit itu juga, apa ya, kenapa dituntut suatu kebersamaan, yang baik, kerjasama yang baik, karena tidak, dipungkiri ada kemungkinan satu, ya mohon maaf, misalkan hantaman, bahasa bahasa kiasannya ya, suatu desakan-desakan dari, pihak di luar tim.
Sebagai contoh di pelaksanaan audit itu, misalkan ada sanggahan dari auditi. Sanggahannya tidak hanya dari auditi saja, ternyata sanggahannya sampai ke pimpinan pimpinan atasan kita. Nah, sehingga tim tersebut dituntut eh, bisa mempertahankan argumentasinya. Nah, untuk bisa mempertahankan argumentasi tentunya butuh kerjasama yang baik, kekompakan yang baik. Kembali lagi kekompakan. Makanya eh, ini perlu disampaikan ya berulang-ulang bahwa di inspektorat itu mungkin penugasan itu sangat banyak. Penugasan sangat banyak, sangat bervariasi, bahkan bisa sampai overload. Nah, dengan adanya kekompakan teman-teman semuanya, it, eh, apa ya, semua semua permasalahan, semua beban itu bisa dilalui dengan baik. Jadi eh, permasalahan apapun, baik pelaksanaan audit, pelaksanaan review, nah, review pun ada tuh mungkin beberapa tekanan-tekanan dari eh, eksternal. Nah itu dari tim tentunya perlu benar-benar memiliki kerjasama yang baik, kekompakan yang baik, penyamaan persepsi yang baik. Kembali ke situ lagi. Oke, lanjut next. Nah, teman-teman sekalian, komunikasi internal tim di dalam pelaksanaan audit ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan sampai dengan pelaporan. Nah, untuk untuk perencanaan audit dimulai dari pengarahan dari pengendali mutu. Kita belum ada pengendali mutu ya. Dari dari Dalnis, kemudian penyamaan persepsi antara Dalnis, ketua tim dan anggota tim, kemudian penyusunan program oleh ketua tim dibantu anggota tim. Nah, saya ambil contoh dalam penyusunan program atau PKA ya, program kerja audit. Program kerja audit itu disusun setelah adanya kesepakatan bahwa atau penyamaan persepsi ya bahwa area-area inilah yang akan diaudit, area-area inilah yang akan diperdalam. Sebagai informasi bahwa di dalam audit itu belum tentu semua area tercover di dalam audit. Ada prioritas-prioritas risiko. Nah, prioritas risiko ini tentunya setelah adanya penyamaan persepsi ini bahwa satu area tertentu memang dianggap risikonya paling tinggi, walaupun nilai anggarannya tidak terlalu besar, misalkan seperti itu. Oh, karena ternyata dari dalisnya atau dari ketua timnya ada informasi bahwa hal tersebut menjadi perhatian pimpinan. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu disamakan persepsinya. Kemudian diturunkan di dalam program kerja audit. Nah, penyusunan program kerja audit juga bagaimana menyelaraskan antara anggota tim dengan ketua tim. Kira-kira dengan program kerja seperti ini sudah jelas atau belum? Seperti itu. Langkah-langkahnya sudah cukup atau belum untuk mendalami suatu bisnis proses tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya komunikasi pada tahap pelaksanaan. Belum. Belum. Mundur lagi. Iya. Ya, di tahap pelaksanaan, ini pelaksanaan program audit, kemudian identifikasi permasalahan dalam audit, kemudian untuk mengatasi masalah yang dijumpai dalam audit. Nah, ada kalanya, teman-teman, program kerja audit ini tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan di lapangan. Nah, hal ini perlu dikomunikasikan oleh anggota tim kepada ketua timnya. Bagaimana menghadapi kendala tersebut. Bagaimana kita bisa tetap memperoleh bukti yang valid
ketika satu bukti tidak bisa diperoleh dengan cara tertentu yang ada di program kerja. Nah, tentunya ada perlu solusi lain untuk memperoleh bukti sesuai yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan ketua tim dan juga jika diperlukan dengan pengendali teknisnya. Nah, komunikasi pada tahap pelaporan ini juga kurang lebih sama, hanya saja di tahapan penyusunan laporan hasil audit. Nah, di penyusunan laporan hasil audit misalkan ada satu sanggahan dari auditi. Nah, sanggahannya itu diterima atau tidak. Nah, ini juga perlu penyamaan persepsi, perlu kesepakatan. Tidak boleh di dalam satu tim, apa ya, ya intinya memang berbeda pendapat itu dipersilahkan, bukan berarti tidak boleh ada beda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu harus dikomunikasikan, harus dikomunikasikan. Dari sudut pandang mana si A menganggap itu diterima. Dari sudut pandang mana si B menganggap bahwa sanggahannya ditolak. Seperti itu. Nah, ini harus dikomunikasikan, kemudian perlu ada keputusan kesepakatan di dalam tim sebelum dinaikkan ke pimpinan. Nah, keputusan tersebut diambil tentunya ya setelah adanya saling berargumentasi. Nah, argumentasi ini bukan berarti saling gontok-gontokan, yang jelas argumentasi berdasarkan data, berdasarkan kriteria yang valid, kriteria yang memang relevan. Teman-teman semuanya sudah pernah ini ya mendapatkan PKS tentang auditing ya sebelumnya ya? Sudah pernah dapat belum? Ya, Pak. Tentang auditing, bahwa auditing itu ada atributnya, kondisi, sebab, akibat, rekomendasi, seperti itu kriteria. Sudah Pak, kemarin. Sudah pernah ya? Iya. Khawatirnya saya menyampaikan hal-hal komunikasi audit ini kemudian belum nyambung ya nanti agak susah memahami. Ya, jadi memang komunikasi audit ini adalah bagian akhir dari pelaksanaan audit. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengkomunikasian. Nah, komunikasi ini memang bagian akhir dan sangat erat kaitannya dengan materi-materi sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya ada apa ya yang belum terpahami, ya mungkin untuk di komunikasi ini agak ngambang juga jadinya. Nah, teman-teman silakan saja kalau ada yang perlu didiskusikan. Mungkin materinya kita akan komunikasi audit. Tetapi kalau ada hal-hal yang terkait dengan auditing walaupun bukan di komunikasi, silakan bisa disampaikan karena saya pikir ini sangat berkaitan erat. Nanti kalau saling berdiri sendiri nanti ya jadi kurang efektif penyampaiannya. Iya, jadi penyusunan laporan hasil audit ini sebelum adanya laporan ada kertas kerja audit, kemudian ada review kertas kerja audit, ada review LHA, review laporan hasil auditnya oleh Danis. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi selama pelaksanaan audit. Oke, next. Silakan kalau ada yang didiskusikan nanti bisa raise hand, chat, atau langsung ini aja ya. Boleh ya, Mas Haryo ya? Boleh Mas, boleh Pak. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, izin Pak, kalau boleh saya bertanya Pak. Iya, silakan. Tadi kan disampaikan kalau dalam kelompok tim audit itu kan biasanya kan
kadang kita berbeda-beda Pak ya, timnya Pak ya. Jadi Iya, variatif gitu. Ketika kita audit ke satu daerah, timnya dengan si ini, daerah lain dengan si ini gitu Pak. Nah cara untuk eh, kekompakannya itu gimana sih Pak? Kekompakan dan kerjasamanya itu karena kan kadang-kadang kita ya kadang nggak cocok gitu dengan persepsinya tim kita seperti itu Pak. Sudut pandangnya dari ketua tim dan anggota itu memposisikan dirinya itu bagaimana Pak? iya, ya, baik. Ya, makasih Mas Aryo. Ini eh, jadi kalau ada satu apa ya perbedaan yang mungkin ya tanda petik mengalami deadlock gitu ya antara anggota tim dengan ketua tim. Nah, teman-teman sekalian, eh, memang di dalam satu tim ini ya karena kita di inspektorat ya, inspektorat itu eh, sering seringkali ada diskusi antar tim. Hmm, Seringkali ada diskusi antar tim. Misalkan ya tadi satu kasus perlu diangkat atau enggak, perlu diangkat atau enggak. Nah, memang kadang-kadang ada deadlock dan ini tidak hanya sekali dua kali. Memang kalau yang sudah pernah ikut audit, pernah ikut review, eh, perbedaan persepsi itu masih terus ada. Dan misalkan satu kasus yang tahun kejadiannya itu di tahun berapa, misalkan 2 tahun yang lalu. Kemudian sampai sekarang persepsinya itu masih tetap beda pandangannya terhadap kasus 2 tahun yang lalu. Ya itu tentunya kita tidak bisa memaksakan ya seseorang untuk sama pandangannya, sama persepsinya dengan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama kita berusaha menyampaikan fakta-fakta seluruhnya sesuai apa yang kita tahu. Tentunya fakta-fakta didukung ya, didukung dengan bukti-bukti. Ada juga mungkin ya untuk mendukung fakta-fakta yang sudah didukung bukti, mungkin ada informasi yang dia itu eh, kalau kita mau memvalidasi keabsahannya, misalkan kalau rumor itu kan nggak ada tuh bukti tertulis gitu ya, atau bukti rekaman, atau bukti video, namanya juga rumor. Nah, rumor tersebut kita tidak bisa memvalidasi keabsahannya, ya sampaikan bahwa ini ada rumor seperti ini. Jadi kita menyampaikan apa adanya kepada ketua tim, kepada danis, kepada satu kelompok, misalkan sesama sesama anggota yang misalkan oleh ketua timnya dipersilahkan untuk berdiskusi, untuk saling memberikan pendapat. Kita sampaikan apa adanya. Itu yang pertama, fakta-fakta ya. Yang kedua, eh, kita sampaikan juga kriteria-kriteria se apa ya, setahu kita misalkan eh, ketua timnya belum terinformasi bahwa ada aturan terbaru. Ya kita sampaikan misalkan, oh ini tidak hanya di PMK, ternyata ada surat edaran. Surat edaran itu bukan suatu produk hukum, tetapi dia menjelaskan lanjutan dari PMK tersebut, Peraturan Menteri Keuangan. Misalkan kasusnya adalah terkait dengan calon temuan keuangan. Kita sampaikan kriteria bahwa aturan yang diacu adalah yang mana gitu. Jangan sampai aturan yang diacu berbeda. Disepakati dulu aturannya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menilai sesuatu itu menyimpang atau tidak menyimpang, itu kan acuannya adalah peraturan, ketentuan, SOP. Intinya sesuatu yang memang bisa kita acu. Nah, kalau cara pandangnya berbeda disebabkan aturannya beda,
ya itu harus disamakan dulu. Kalau memang ada satu peraturan, satu atau lebih peraturan yang dia itu memang saling bertabrakan, ya kita bisa melihat dari hierarkinya, lebih tinggi yang mana. Kalau ternyata dari hierarkinya sama, ya kita perlu memperoleh fatwa dari pihak eksternal yang independen, seperti itu. Jadi, dalam melihat sesuatu kita perlu, disepakati dulu dari titik mana, jangan, titik melihatnya saja berbeda, nanti tentunya hasil pandangannya pun berbeda, gitu. Mungkin itu ya, untuk, apa ya, mencari solusi bagaimana kita, memperoleh satu pandangan, eee, atau memperoleh satu keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, kalau ternyata misalkan, eee, aturannya itu yang rancu, biasanya nih, kalau auditor kan memang, eee, pegangannya adalah aturan. Aturannya sendiri yang memang rancu. Nah, kalau aturannya rancu, ya memang ini pernah kejadian juga, aturannya sendiri yang rancu, ya ya sudah kita biarkan memang ada, kalau kita sebut ranah abu-abu. Ranah abu-abu ini auditor A bisa berpendapat yang lain, auditor B berpendapat lain lagi. Ya, karena memang aturannya yang abu-abu, ya kita tidak bisa memaksakan. Nah, teman-teman sekalian, paling aman, dalam menilai sesuatu, kita hindari hal-hal yang abu-abu. Kita sebaiknya ya, menghindari hal yang abu-abu, kecuali hal yang abu-abu ini sudah kita minta fatwanya kepada pihak eksternal yang independen dan kompeten untuk memberikan fatwa tersebut. Misalkan peraturan yang abu-abu tersebut terkait pengadaan barang jasa. Ya kita datang ke LKPP untuk memperoleh fatwa. Sebaiknya fatwanya pun dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk tertulis. Itu yang pernah kita mintakan ya, pendapat terkait suatu kasus yang memang dari sisi aturannya abu-abu atau memang belum diatur. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, Mungkin teman-teman sama-sama. yang lain ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Iya, baik. Izin saya lanjutkan. Auditor dengan auditan. Auditan atau auditi sama saja ya. Ini penyebutan saja. Eh, yang pertama menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya sebagai auditor. Nah, menjaga penampilan ini ya sebagai eh, impresi ya, memberikan kesan. Auditor jangan terlihat apa ya, kucel, berantakan gitu ya. Ya walaupun walaupun bukan yang wah atau necis banget, tapi jangan sampai memberikan kesan negatif. Karena eh, auditor itu dipandang oleh unit-unit. Dipandang, artinya hal yang terjadi di auditor itu kadang-kadang menjadi ditiru oleh yang lain. Jadi kalau misalkan auditornya kurang meyakinkan, kemudian apa ya, mengangkat suatu temuan, kemudian temuannya itu, apa ya, debatable. Nah, ini menjadi lebih lebih mudah lagi dipatahkan, seperti itu. Kemudian menjalin interaksi yang sehat dengan auditan. Nah, teman-teman sekalian, interaksi yang sehat ini, ya kita tentunya dengan, menjaga kesopanan, dengan, eee, apa ya, dengan bersikap yang baik, seperti itu. Ramah, memberikan rasa, apa ya, perasaan hormat kepada, auditi. Jadi bukan berarti kita auditor, merasa lebih tinggi, kemudian, kalau berinteraksi menjadi sinis, kepada auditinya.
atau apa ya, meremehkan. Nah, ini hal-hal tersebut agar dihindari. Nah, tetapi juga teman-teman sekalian, interaksi yang baik, hubungan yang baik itu ada batasan-batasannya. Jangan sampai karena terlalu baik hubungannya sehingga kita terlalu dalam masuk ke dalam ranah yang menjadi areanya manajemen. Nah, nanti mungkin di PKS-nya siapa nanti teman-teman dikenalkan terkait dengan apa-apa yang boleh, apa-apa yang harus, dan apa-apa yang dilarang. Nah, nanti teman-teman akan belajar. Atau mungkin sudah pernah disampaikan, saya kurang tahu. Intinya nanti teman-teman akan mendapatkan apa-apa yang perlu dilakukan oleh auditor, apa-apa yang boleh, dan apa-apa yang dilarang. Kemudian menciptakan iklim kerja yang sehat dengan auditan. Nah, iklim kerja yang sehat ini, ya kita dengan auditan itu saling membutuhkan. Kita membutuhkan data dari auditan. Auditan juga membutuhkan kita, membutuhkan apanya? Membutuhkan saran dan rekomendasi. Nah, kita itu apa ya, dalam satu kegiatan apapun yang dibutuhkan adalah saran atau rekomendasi. Review ada rekomendasi, kemudian audit ada rekomendasi. Dalam rapat kita dibutuhkan sarannya, pertimbangan-pertimbangan kita dibutuhkan. Nah, kalau iklim kerjanya kurang baik, ya tentunya kita mendapatkan dokumen, mendapatkan bukti-bukti akan susah. Kita misalkan dalam pelaksanaan review manajemen risiko, mereka harus menyampaikan dokumen manajemen risiko, diupdate setiap semester. Nah, ternyata hubungannya kurang baik sehingga unit tidak mau mengupdate nih eee, manajemen risikonya. Ya, kita akan kesusahan juga, seperti itu. Penggalang kerjasama yang sehat dengan auditan ya kurang lebih sama. Nah, komunikasi ini juga terjadi di awal pelaksanaan audit, selama, kemudian akhir pelaksanaan audit, sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan audit. Di awal pelaksanaan ini, mulai dari kita entry meeting ya, kita menjelaskan, kemudian pelaksanaan audit ini untuk memperoleh bukti-bukti, kita wawancara, dan seterusnya. Akhir pelaksanaan audit itu pada saat exit meeting, nah bagaimana kita menyampaikan dengan baik, supaya tidak ada yang tersakiti, supaya tidak terlalu lama ada sanggahan atau apa ya, ketidaksetujuan dari audit pada saat exit meeting. Nah, itulah apa ya, komunikasi yang baik dengan auditan. Kemudian tindak lanjut. Setelah adanya LHA, audit perlu menindaklanjuti rekomendasi hasil audit. Nah, kalau tindak lanjutnya ternyata apa ya, terkendala karena kurangnya komunikasi, misalkan nih, status tindak lanjutnya tidak kita sampaikan. Oh, ternyata unit itu tidak tahu kalau statusnya masih belum tuntas. Nah, dari tim inspektorat tidak menyampaikan, misalkan seperti itu, tidak menginformasikan. Kalau sekarang kan sudah ada ya wahananya Sapa Apip, tidak menginput ke dalam Sapa Apip sehingga unit tidak bisa terbaca di sana, seperti itu. Atau unit tidak bisa membuka Sapa Apipnya, sehingga tidak bisa mengupload dokumen tindak lanjutnya. Karena tidak bisa mengupload, tidak bisa dievaluasi oleh tim Monef-nya, ya itu menjadi kendala juga. Dan teman-teman sekalian, status tindak lanjut ini ternyata tidak hanya penting buat auditi, tetapi penting juga buat inspektorat. Nah, itu menjadi salah satu indikator capaian inspektorat, teman-teman. Kalau capaiannya rendah, ya
kinerja kita juga rendah. Oke, next. Auditor dengan pihak lain. Nah, pihak lain ini ada beberapa pihak, sebagai contoh instansi teknis. Misalkan kita mengaudit konstruksi, kita akan berhubungan nih dengan dinas PU terkait. Kadang-kadang kita perlu pendapat dari pendapat teknis dari instansi teknis. Nah, kita perlu berkomunikasi. Kemudian pihak ketiga yang ada hubungan kerja dengan auditan, misalkan rekanan pengadaan barang jasa. Nah, kita seringkali mengklarifikasi ini ke rekanan bahwa ada temuan-temuan kurang volume yang perlu dibayarkan oleh rekanan, misalkan seperti itu. Hasil dari pemeriksaan bersama ada ketidaksesuaian spek. Nah, kita sampaikan nih kepada rekanan, tentunya dengan komunikasi yang baik, karena rekanan ini juga stakeholder kita yang nantinya salah satu yang menindaklanjuti juga dari rekanan. Kemudian dengan narasumber atau pakar, misalnya kita memerlukan pendapat ahli, misalkan dari pakar hukum kah, atau dari pakar kesehatan atau apapun yang terkait dengan pelaksanaan audit kita. Auditor dengan APH, baik itu kejaksaan, kepolisian, atau pihak lain yang kita sudah pernah sih, ya kejaksaan dengan kepolisian. Kalau hakim, ya alhamdulillah belum pernah. Nah, ini tentunya terkait dengan kasus-kasus yang memang ya bisa dari inisiatifnya dari inspektorat utama ke eksternal, atau dari eksternal yang memang memerlukan data dari inspektorat utama. Misalkan data audit terkait pengadaan barang jasa yang terindikasi penyelewengan. Nah, minta data kita, ada nggak hasil auditnya? Nah, itu juga salah satu bentuk komunikasi dengan instansi aparat penegak hukum, APH, penyidik. Baik, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, teman-teman sekalian? Baik, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya bisa di chat ataupun raise hand. Mungkin Pak beberapa ini sedang mengikuti PMPRB Pak. Jadi Oh iya, 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 nggak apa-apa. Ini memang di kita kesibukannya luar biasa, jadi betul Pak. rapat bisa sampai 2, 3, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada yang bisa dipahami ya. Ya, Pak. Izin Pak, mau Oke, bertanya lagi Pak? Boleh ya Pak? silakan. Pak, untuk komunikasi dengan pihak ketiga ini Pak, salah satunya seperti APH seperti itu Pak. Itu kan agak sulit ya, saya dulu gitu Pak, dulu sering mengalami agak kesulitan gitu Pak pendekatannya dengan instansi-instansi seperti kepolisian, seperti itu Pak. Bagaimana sih Pak, caranya kita itu pendekatan sebelum melakukan komunikasi tips-tipsnya gitu Pak untuk melakukan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak yang di luar BPOM seperti itu Pak, untuk mendapatkan informasi. Iya, BTW Mas Aryo dulunya sebagai apa ya? Penindakan Pak. Penindakan ya? Iya, Oh, oke. Ya, baik. kan sering tuh Pak, kita tahap 2-nya agak berkendala atau tahap 1-nya agak di P19 dan lain-lain seperti itu. Oh, iya, iya. Iya, iya Mas Aryo. Untuk interaksi dengan APH memang inspektorat pernah, tapi belum terlalu banyak. Belum terlalu. Ya, tidak sebanyak di penindakan tentunya ya. Dan lebih kepada mereka
minta informasi dari kita, dari inspektor utama. Jadi yang pernah saya ikuti ya kebetulan menjadi apa ya, ya mendampingi salah satu auditi pada saat di BAP ya oleh PH. Kemudian pernah juga dari kepolisian di unit lain meminta informasi kepada kita dengan cara berkoordinasi ya. Kira-kira hasil rekomendasi dari APIP itu apa yang dulu terkait dengan kasus ini. Nah, seperti itu. Ya, memang yang menjadi atau yang berkepentingan adalah dari pihak APH-nya kepada kita, bukan dari kita kepada APH, yang sudah pernah kita alami seperti itu. Nah, kalau dari kejaksaan, kita belum pernah bertemu langsung, yang pernah bertemu dari teman-teman Hukor di satu kasus ya. Ya, untuk tips-tipsnya sih, sejauh ini kalau perannya di inspektorat memang, tidak terlalu sulit, berkoordinasi dengan APH karena memang mereka yang membutuhkan kita. Mereka yang, menginginkan informasi dari kita. Nah, kalau, kita butuh dari, APH sejauh ini belum belum, sampai ke sana. Nah, tapi kalau kita menginginkan informasi dari, apa ya, dinas, kita pernah nih. Nah, ya kita tinggal bersurat, kemudian, eee, minta waktu untuk berkoordinasi, kemudian ada surat tugas. Ya, alhamdulillah sih tidak ada kendala yang pernah kami alami, langsung mendapatkan data dan welcome. Kemudian kepada pihak swasta yang tidak apa ya, tidak berhubungan langsung, misalkan kepada Garuda kita ingin mengecek, manifest benar nggak si A ini, eee, berangkat menggunakan tiket Garuda, dengan keberangkatan GA sekian, tanggal sekian, harganya sekian. Nah, sejauh ini sih belum ada kendala juga. Nah, kalau ke penyedia, ya paling kendalanya penyedianya mau ya, nggak mau, atau susah Iya, dihubungi. Heeh, dari PPK-nya susah menghubungi, apalagi dari kita yang memang belum pernah berinteraksi sama sekali. Ya kalau ditemui kendala seperti itu, ya hasil audit kita, ya sudah, yang penting, eee, jangan, untuk hal-hal, misalkan ya, pengadaan konstruksi, jangan murni dari inspektorat. Jangan murni dari inspektorat, tetapi, perlu ada pihak lain, seperti pengawas, yang dia memang, konsultan pengawas ya, yang memang day to day ada di sana. Memang menyaksikan, walaupun penyedianya nggak mau dikonfirmasi, ada saksi lain, yaitu konsultan pengawas. Kemudian selain itu, juga secara kompetensi, memang ahlinya. Nah, teman-teman sekalian, kita di dalam audit ini, eee, tidak boleh melampaui kompetensi kita sebagai auditor. Untuk, pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu, kita tidak boleh, memberikan suatu pertimbangan teknis tertentu. Kita hanya bisa membandingkan antara kriteria dengan, kondisi, ada penyimpangan atau enggak, kalau memang sudah jelas kriterianya. Dan kriterianya itu, dibatasi di rumpun keuangan. Saya nih misalkan apoteker, kemudian ada temuan audit terkait dengan, ya yang krusial ya, misalkan sesuatu yang kritis, temuan besar, terkait dengan, vaksin kesehatan. Nah, kita nggak bisa, eee, menyampaikan pendapat, teknis, selaku, auditor, seperti itu.
karena kita berada di rumpun keuangan, teman-teman. Walaupun background-nya adalah apoteker. Misalkan lagi kita merekrut auditor dengan background sarjana teknik sipil untuk mengaudit gedung, mengaudit gedung. Tetap tidak boleh untuk hal-hal yang teknis tertentu, walaupun dia background-nya adalah teknik sipil, tidak boleh memberikan pendapat teknis. Tetap perlu pendapat teknis dari pihak yang berwenang, dinas PU, dari universitas, seperti itu. Ya ini bagian dari supaya hasil audit kita tidak dibantah karena kita melampaui kewenangan atau kompetensi kita selaku auditor. Kalau hanya membandingkan antara kriteria dengan kondisi, ya kalau sudah jelas ya sudah. Tapi kalau untuk hal-hal yang memang butuh pertimbangan teknis, kita jangan sampai melampaui kompetensi kita. Mungkin itu. Baik, Pak. Jadi kalau terkait dengan hambatan di APH, kalau tugasnya selaku di kita auditor belum ada hambatan sih. Tapi kalau tugasnya di penindakan, ya mungkin itu dan soalnya agak biasanya susah ya. kan iya, itu kan berbenturannya biasanya kalau kita di audit itu kan terkait barang bukti itu Pak, biasanya Iya, bermasalah seperti itu Pak. iya. Mungkin kembali ke yang tadi ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, standing point-nya kita perlu samakan dulu nih. Jangan-jangan kita sudut pandangnya beda. Kalau sudut pandangnya beda, akan susah nih ketemunya. Iya, Tapi siap. kalau sudah koordinasi, disamakan dulu sudut pandangnya, ini loh kita pakai undang-undang kesehatan yang ini. Oh ternyata dari APH maunya dari undang-undang perlindungan konsumen. Untuk satu kasus tertentu, ya nanti agak beda. Siap, baik. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Pak, ada yang bertanya Pak di chat. Mas Agi Adam Pak. Oh Mas ya, Agi Adam mau dibacakan langsung atau saya bacakan saja? Sepertinya atau saya bacakan aja ya Pak ya. Baik. Izin bertanya Pak, di tim auditor Inspektorat Utama mempunyai beberapa latar belakang pendidikan dan rentang umur yang berbeda. Bagaimana tips komunikasi yang baik untuk keragaman tersebut? ya betul betul. Betul ya Iya, Mas? iya di kita inspektorat dari sisi rentang usia cukup ya ada banyak ya yang rentang usianya sangat bervariasi lah kalau saya bilang. Kadang-kadang kalau yang generasi milenial ini ngobrol yang generasi kolonial seperti saya misalkan ya, nggak nyambung gitu. Terus dari generasi yang lebih senior dari saya ngobrol eh, misalkan nggak nyambung. Nah, teman-teman sekalian, untuk pola komunikasi sebenarnya di kita relatif tidak terlalu banyak kendala walaupun usianya cukup eh, eh, tinggi variasinya, rentang perbedaannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena untuk yang senior itu mencoba ya selama ini sih sudah mencoba untuk menyesuaikan dengan teman-teman yang usianya di bawahnya seperti itu. Nah, tinggal nih teman-teman yang baru nih, ya perlu menyesuaikan komunikasinya. Tentunya tetap menjaga sopan santun, menghormati lah ya ke senior walaupun bukan berarti menghormati dalam hal menjadi terlalu kaku atau gimana gitu. Ya intinya
tetap cair, tetapi tetap menjaga atau tetap memperhatikan bahwa beliau itu memang senior, seperti itu. Ya, apa ya, untuk bercanda seperti itu ya masih nggak ada masalah sih. Sejauh ini masih nggak ada masalah, masih kita komunikasinya masih baik, hanya saja untuk sopan santun tetap tetap saling menghormati lah ya. Dan yang senior pun saya rasa juga menghormati kok yang lebih mudanya, seperti itu. Nah, latar belakang pendidikan berbeda-beda, ya betul, ada yang hukum, eskom, apoteker, ada yang lain lagi. Ya mungkin sering-sering diskusi teman-teman, terutama di tim-timnya masing-masing. Ya misalkan nih, Mas Agam di koordinator 2 tentunya di sana ada timnya sendiri ya. Mas Agam di timnya misalkan Mbak Tias atau Mas Ardi, saya kurang paham. Nah, tentunya di sana ada diskusi, ya silahkan mengeksplor teman-teman semuanya. Silahkan mengeksplor. Nah, seluas-luasnya kalau ada pendapat silahkan disampaikan. Disampaikan bagaimana kalau misalkan ada pendapat saya seperti ini, disampaikan saja. Saya rasa di inspektorat cukup terbuka untuk apa ya, saling saling berpendapat. Kemudian untuk pola komunikasi, nah ini mungkin dalam bertanya teman-teman sekalian, dalam bertanya ada baiknya kalau sebelum bertanya satu kasus tertentu cari dulu referensinya, teman-teman. Ya, teman-teman di level ketua tim, kemudian di level kendali teknis mungkin ya, ketua tim nih terutama yang paling sering interaksinya dengan anggota tim, eee, karena mempunyai kesibukan tersendiri, ya yang berbeda ya tentunya dengan anggota tim, eee, tidak bisa mungkin ya, tidak bisa terus-menerus melayani, apa ya, kebutuhan dari anggota tim. Nah, sehingga ada, keterbatasan waktu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada baiknya sebelum bertanya satu kasus tertentu, cari dulu referensinya, eee, kalau ada bahan bacaan, misalkan satu peraturan, coba dibaca dulu, kemudian diskusikan dengan ketua timnya diskusikan dengan ketua timnya. Nah, karena apa, teman-teman sekalian, kalau ketua timnya waktunya terbatas, kemudian diskusi, atau bertanya belum ada bahan sama sekali, ya tentunya akan sulit ya, kecuali memang forumnya adalah PKS seperti ini. Si ketua tim bisa mengajari satu persatu sampai mendetail satu permasalahan tertentu. Nah, tetapi kalau forumnya bukan PKS, misalkan pas lagi pelaksanaan pekerjaan, ya ada baiknya kita mencari referensi terlebih dahulu. Itu juga ada manfaatnya teman-teman. Kalau ternyata ketua timnya belum dapat referensi, pada saat diskusi, oh ternyata ada referensi baru, ini masukan juga nih buat ketua tim. Ternyata ada informasi baru, ada pengayaan buat ketua tim maupun anggota tim yang lain. Gitu. Nah, kalau memang benar-benar bingung, belum tahu apapun nih, ya bisa nih kita berdiskusi dengan ketua tim, eee eee, kira-kira apa yang perlu saya pelajari? Nah, tanya nih ketua timnya, apa yang perlu saya pelajari dulu, kemudian kalau memang, berdiskusi awal ya boleh nih nanti kemungkinan ketua timnya akan memberikan gambaran-gambaran umumnya, setelah memberikan gambaran umum baru menyampaikan referensi-referensi apa yang bisa diacu. Mungkin ada lebih dari satu referensi bisa menunjukkan, oh ada PMK nomor sekian tentang apa, ada peraturan LKPP tentang apa, silahkan dibaca misalkan. Ini tentunya
teman-teman akan banyak berdiskusi ketika selain di audit, itu pada saat akan menjawab pertanyaan di solusi. Nah, pertanyaan solusi itu kan ya perlu dimatangkan lah ya, perlu dimatangkan. Nah, tentunya akan banyak diskusi dan akan banyak diskusi seperti itu. Ya, dalam pola komunikasi, ya tentunya kita tetap saling menghormati. Itu sih intinya. Untuk menyampaikan pendapat, untuk santai-santai, maksudnya di dalam kan ada bercanda gitu ya, ya dipersilahkan, nggak ada permasalahan. Kita bukan karena inspektorat harus serius terus, enggak. Kita juga butuh peregangan peregangan otak teman-teman sekalian. Ya, mungkin seperti itu ya. Kalau belum terlalu menjawab, silahkan bisa direspon lagi. Oke, siap. Mas Adam, mungkin apakah sudah cukup jawabannya? Atau ada lagi yang mau didiskusikan? Sepertinya belum ada, Pak. Boleh dilanjut dulu, Pak, mungkin materinya. Oke, baik. Next. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai auditor ada yang namanya standar audit. Standar audit. Karena kita itu adalah satu profesi, auditor itu profesi, teman-teman. Jadi seperti akuntan, dokter, apoteker itu kan profesi. Nah, auditor juga sebuah profesi. Nah, profesi itu mempunyai ikatan asosiasi atau asosiasi ya. Nah, namanya AIP, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Nah, AIP itu mengeluarkan suatu standar namanya standar audit. Standar audit itu untuk diacu oleh auditor dalam pelaksanaan pengawasan intern. Nah, dalam pengawasan intern ini, kalau kita tidak sesuai standar, ya kita belum layak nih hasil pengawasan kita digunakan atau dimanfaatkan. Belum terlalu layak lah, bukan belum layak, belum terlalu layak. Mungkin ada kekurangan atau kelemahan yang mungkin bisa saja, tetapi jangan terlalu menyimpang karena tidak mengacu pada standar. Nah, kita itu ada standar audit AIP. Nah, di standar audit itu ada standar atribut, ada standar kinerja. Standar atribut itu mengatur tentang si person auditornya, kemudian standar kinerja mengatur bagaimana kita melaksanakan penugasan audit. Nah, audit ini, teman-teman sekalian, tidak hanya mengatur yang kan ada audit, review, evaluasi, dan seterusnya ya. Jadi tidak hanya untuk audit saja, tetapi review, evaluasi. Jadi di dalam pengertian audit, kalau tidak disebutkan secara spesifik, tidak disebutkan yang selain audit, misalkan ada review, berarti audit secara umum. Audit secara umum itu yang dimaksud adalah ya pengawasan internal oleh inspektorat utama. Ya audit, ya review, ya BIMTEK, konsultansi, kita memberikan saran gitu pada saat itu masuk ke dalam situ. Tapi kalau disebut secara spesifik, berarti memang yang dimaksud adalah audit. Ada audit operasional, audit tujuan tertentu, dan seterusnya, audit kinerja. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, komunikasi ini ada standarnya, teman-teman. Dan itu adanya di akhir ya, di akhir dari standar audit ini. Itu diatur mulai dari standar nomor 2400 dan seterusnya sampai 2600 nih kalau nggak salah. Nah,
manfaat komunikasi hasil penugasan audit internal, HPAI disingkatnya. Di sini ada beberapa poin mengkomunikasikan ke auditi kepada pihak lain yang berwenang, tadi sudah disampaikan di awal, kemudian menghindari kesalahpahaman, menjadi bahan melakukan tindakan perbaikan bagi auditi dan instansi terkait, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Nah, teman-teman sekalian, yang dimaksud komunikasi di dalam standar itu adalah komunikasi tertulis, bukan komunikasi lisan. Kalau komunikasi lisan itu ya seluruh rangkaian tahapan itu ada komunikasi lisannya. Tetapi yang dimaksud di sini di akhir dari standar adalah komunikasi dalam bentuk tertulis. Jadi komunikasi tertulis ini disampaikan kepada auditi, kemudian pihak lain yang berwenang, misalkan nih, ada hubungannya dengan kedeputian 1 atau kedeputian 3 terkait hasil audit kinerja. Kinerja misalkan pengawasan pos market pangan. Nah, hasilnya kita sampaikan ke auditi di balai-balai, juga kita sampaikan ke kedeputian 3. Audit kinerja terkait pengawasan vaksin oleh UPT. Nah, semuanya dapat tuh. Kemudian menghindari kesalahpahaman, ya karena kalau tertulis kan ternarasi jelas ya, tidak ada perdebatan lagi di situ karena sudah hitam di atas putih. Kemudian perbaikan bagi audit karena di dalam komunikasi itu di sana muncul rekomendasi. Nah, rekomendasi itulah sebagai dasar tindakan perbaikan. Jadi ada ketidaksesuaiannya apa, ada rekomendasinya. Jadi kalau ketidaksesuaiannya apa, kemudian tidak ada rekomendasi, nanti bingung auditnya akan melakukan apa. Kemudian memudahkan pemantauan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini tentunya juga acuannya adalah rekomendasi. Rekomendasinya A, ya tindak lanjutnya A. Kalau tindak lanjutnya B, berarti belum sesuai rekomendasi, sehingga dianggap belum tuntas. Next. Nah, di dalam komunikasi mencakup sasaran dan ruang lingkup. Nah, sasaran auditnya apa? Sasaran reviewnya apa? Misalkan audit untuk memperoleh gambaran tentang kinerja ya, berarti sasarannya audit kinerja pengawasan vaksin oleh Balai Besar di Makassar misalkan. Ruang lingkupnya ya dilingkupi hanya di Balai Makassar saja. Tahunnya dilingkupi hanya di tahun antara semester 2 2021 sampai dengan semester 1 2022 misalkan. Nah, kalau sudah dilingkupi seperti itu berarti semester sebelumnya atau sesudahnya itu kita tidak lagi sajikan di dalam laporan dan tidak kita lakukan audit. Jadi itu untuk mempertegas misalkan, oh ini ada kasus tuh di tahun 2020 kok nggak kepotret? Ya memang kita auditnya hanya di lingkup semester 2 2021 sampai dengan 2022 semester 1 dan itu state ada di surat tugas dan juga kita sampaikan di di laporan. Nah, terus misalkan nih ada yang mengadukan, oh ini sebenarnya ada kasus nih tahun 2020 kasus besar penyimpangannya sampai sekian ratus juta misalkan. Oh ya, ya sudah kita tidak langsung mendalami, tetapi kita laporkan dulu ke pimpinan bahwa ada indikasi penyimpangan yang penyimpangannya itu 3 tahun yang lalu dan ini besar. Nanti di pimpinan akan dikaji ini layak ditindaklanjuti atau enggak. Kalau memang layak,
terbitlah surat tugas baru dan nantinya akan muncul laporan baru seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, kemudian selain ruang lingkup juga ada kesimpulan, rekomendasi, dan atau tindakan perbaikan. Nah, kalau tindakan perbaikan pada saat audit itu sudah dilakukan sebelum terbitnya sebelum terbitnya laporan, maaf, itu juga perlu dinarasikan di dalam laporan kalau memang sudah ada perbaikan. Nah, nanti perbaikan tersebut mempengaruhi rekomendasi. Kalau misalkan temuan keuangan, dia bernilai setoran 20 juta. Oh, ternyata sudah diperbaiki nih, ada denda keterlambatan 20 juta, sudah diperbaiki, sudah disetorkan ke kas negara sebelum laporannya terbit. Ya, kita narasikan bahwa si Balai A untuk pekerjaan alat lab sudah menyetorkan denda keterlambatan senilai 20 juta, dinarasikan. Sehingga rekomendasinya pun berubah, oh untuk kedepannya agar lebih cermat, seperti itu. Jadi rekomendasinya bukan lagi tetap muncul eh, setoran seperti kondisi di awal. Nah, Bapak sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, auditor harus melaporkan adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern auditi atas proses bisnis maupun risikonya. Ya, kembali yang sudah kami sampaikan di awal bahwa auditor itu bekerja di ranah GRC, governance, risk, dan control, tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko. Jadi kalau dari hasil audit ada kelemahan-kelemahan terkait GRC ini harus disampaikan di dalam laporan sebagai tindakan perbaikan. Jadi tindakan perbaikannya tidak hanya korektif tapi preventif. Seperti itu. Preventifnya dari mana? Dari GRC ini. Next. Ini waktunya sampai kapan, Mas Aryo? Ya tidak ada batas waktu sih, Pak. Oh, boleh sampai sore ini ya, sambil ngabuburit. Boleh, Pak. Ya, cuman yang dengerin nggak ada nanti. Iya, izin nanti kayaknya jam 10 saya ada rapat. Baik, Pak. Komunikasi hasil penugasan audit ini mempertimbangkan harapan auditi dan kepentingan. Jadi intensnya kemana itu perlu dimunculkan di dalam laporan. Kemudian informasi yang disajikan harus reko cuna. Kalau dulu reko cuma, sekarang reko cuna. Relevan, kompeten, relevan itu ya terkait ya. Kalau yang tidak terkait disingkirkan tuh dari laporan. Kemudian kompeten itu diperoleh dari cara yang legal dari pihak yang memang berwenang. Kita menyampaikan bahwa bahwa terjadi penyimpangan, bukan penyimpangan ya, terjadi denda keterlambatan belum disetorkan. Kita memperoleh informasinya bukan dari PPK, tetapi dari dari pegawai lain, misalkan pegawai di bidang pengujian, kan nggak nyambung ya. Nah, misalkan pegawai di pengujian dia hanya dengar-dengar saja. Nah, ini tidak kompeten. Kemudian cukup itu didukung dengan cukup itu ya bukti ini bisa secara cukup untuk membuat satu kesimpulan. Denda keterlambatan harus dibuktikan dengan, oh ternyata BAST-nya tanggal sekian, memang belum dipungut. Oh, BAST-nya tidak valid. Oh, ternyata ada bukti lain berupa tanda terima dan seterusnya.
yang memang benar-benar mendukung, bukan dari katanya. Nah, harus cukup bukti. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya, material itu dianggap penting. Misalkan kalau temuan keuangan, kalau sudah audit selama 5 hari efektif, kemudian temuannya 50.000 keuangan, ya untuk hal-hal yang terlalu kecil seperti itu nggak perlulah diangkat di dalam laporan, tetapi cukup misalkan hal-hal yang perlu diperhatikan atau disampaikan secara lisan. Karena nanti kalau bahasa saya nih, mohon maaf bahasa saya, temuan kecil itu sayang, jadi menodai laporan seperti itu karena kurang material. Kemudian berguna, bermanfaat ya. Eee eee, Maksudnya sebenarnya, eee, ini ada dampaknya atau enggak? Ada dampaknya ke depan atau ketika kita munculkan, ya ini kejadiannya sudah di masa lalu, kemudian manajemen enggak butuh informasi tersebut, kemudian tidak juga untuk perbaikan ke depan karena programnya sudah berakhir tahun lalu gitu. Ya kurang inilah, kurang bermanfaat. Nah, kalau ada kinerja yang bagus itu ada apresiasi, apresiasinya disampaikan di dalam laporan. Nah, kalau di kita apresiasinya itu yang diakui oleh pihak eksternal, misalkan penghargaan dari KPPN, penghargaan dari eee eee, dari provinsi misalnya, dari internasional, pembatasan distribusi dan penggunaan hasil jika di luar organisasi. Nah, laporan kita tidak boleh, disebar begitu saja, tentunya hanya didistribusikan secara tepat kepada pihak-pihak yang memang, tepat juga. Oke, kemudian untuk, komunikasi kelemahan SPI, kalau kelemahannya signifikan itu disampaikan dalam bentuk laporan, kalau kelemahannya tidak signifikan, dianggap cukup bagus ya tata kelolanya, pengendaliannya, sehingga tidak terlalu ada temuan, ya cukup manajemen letter saja. Oke, next. Nah, kualitas komunikasi, disampaikan ya secara tepat waktu, tidak terlalu molor, lama, misalkan sampai berulang tahun gitu ya laporannya. Kemudian komunikasinya, yang lengkap disajikan di laporan, tidak dikurang-kurangi atau tidak ditambah-tambahi gitu ya. Memang secara objektif, lengkap. Kemudian akurat dan objektif. Objektif ini tidak ada tendensi apa-apa, misalkan karena, "Oh dia teman saya," misalkan Mas Haryo dulunya dari, penindakan balai mana? Saya dari Loka Tanjung Pinang, Pak. Oh, itu Loka Tanjung Pinang. Nah, Iya. misalkan Mas Haryo ditugaskan nih di Tanjung Pinang, "Oh, karena dulu dia teman saya nih seperjuangan di penindakan." Ah, ya dibagus-bagusin lah. Atau, "Oh, dulu memang sih teman saya tapi ngeselin." Ah, dijelek-jelekin di laporan. Ah, ya jangan. Balas dendam ya, Pak. Iya. Jadi nggak boleh ya Mas Arya ya. Iya, Pak. Gitu. Next. Ya, kualitas ini masih, eee, meyakinkan meyakinkan itu ya nanti bagaimana menarasikan supaya, dengan kata-kata yang, bisa meyakinkan kepada pembaca. Kita harus ingat bahwa laporan kita dibaca oleh pihak lain, bukan dibaca hanya oleh kita. Jadi perlu dibuat kalimat yang orang lain paham, jangan hanya kita yang paham. Seperti itu, meyakinkan, konstruktif,
Jangan bernada tendensius seolah-olah memojokkan. Nah, jangan. Kemudian jelas, jelas itu ya pemilihan katanya apa ya, logis gitu ya. Jadi tidak berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan judgement tanpa dasar. Seperti itu. Nah, ringkas. Ringkas itu kita menyajikan yang memang benar-benar relevan, tidak terlalu banyak bunga-bunga. Kadang kalau kita bikin laporan semakin tebel, wah bagus. Belum tentu, teman-teman. Justru laporan yang baik itu ringkas, jelas, padat, singkat. Membaca sedikit sudah terpahami. Kita juga harus ingat, teman-teman, bahwa pembaca kita kebanyakan adalah manajemen, kebanyakan adalah pimpinan. Ketika kita membuatnya berpanjang lebar, berbunga-bunga seperti mengarang indah, nah tentunya akan apa ya, pimpinan akan membutuhkan waktu ini sebenarnya isinya apa, membutuhkan waktu untuk memahami. Jadi ada baiknya ringkas seperti itu. Tetapi ringkas ini jangan sampai mengurangi ya, mengurangi memang hal-hal yang perlu disampaikan. Nah, teman-teman sekalian, ada kalanya kalau ternyata laporan kita itu memang panjang, memang hal-hal yang penting yang perlu kita ungkapkan itu memang banyak, tidak apa-apa panjang, tetapi dibikin ringkasan di halaman depannya. Dibikin ringkasan. Ini sebenarnya membicarakan apa sih, permasalahannya apa, kemudian sarannya apa. Supaya pada saat membaca di awal itu tergambar dulu, oh seperti ini. Maksudnya adalah ini. Kalau ingin memperdalam, rinciannya ada di dalam. Seperti itu. Ya karena yang membaca adalah orang-orang penting semua, orang-orang sibuk. Jangan siksa apa ya, pimpinan-pimpinan kita dengan kalimat-kalimat yang panjang dan akhirnya bingung dan pusing. Kasihan pimpinan kita. Next. Metodologi, bentuk, isi, frekuensi, ya ini nanti teman-teman bisa baca atau paling enggak nanti learning by doing ya, untuk bentuk, isi, karena nanti teman-teman akan membaca sendiri laporan-laporan hasil audit, kemudian formatnya seperti apa. Oke, next. Mudah dimengerti, ada, oh ya ini, untuk bentuk laporan teman-teman bisa berupa surat atau bisa berupa bab. Bab itu kalau banyak fakta, ya kurang lebih seperti tadi yang di awal ya. Kemudian kalau yang surat, itu kalau temuannya tidak terlalu banyak, atau tadi berupa manajemen letter. Manajemen letter. Jadi hasil audit di sana dinyatakan sudah banyak kesesuaian, sudah bagus. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi kelemahan tetapi tidak signifikan, dituliskan cukup dalam bentuk surat saja. Oke, next. Nah, sebenarnya ini perlu dijelaskan, ya saya jelaskan dikit deh. Dasar ya, jadi di dalam laporan itu ada dasar. Dasar pelaksanaan audit itu apa? Oh, ada perkabadan tentang tupoksi, memang tugas fungsinya kita melaksanakan salah satunya audit. Kemudian ada surat tugas inspektur utama, harus ada dasarnya di sana. Kemudian identifikasi auditinya itu misalkan Balai Palembang, ya kita tuliskan di sana. Atau auditinya lebih dari satu, ya tulis di sana. Ada Balai A, B, C. Jadikan satu. Misalkan laporannya adalah gabungan gitu ya, dari beberapa unit.
tujuan, sasaran, jadi tujuannya itu apa, auditnya misalkan audit khusus terkait keuangan, ya ditulis, jangan apa ya, jangan melebar. Intinya tujuan atau sasaran itu untuk melingkupi eh, sesuai yang ada di surat tugas kita. Lingkup tadi sudah disampaikan, metodologi audit intern, eh, cara-cara kita dalam pelaksanaan audit, misalkan wawancara, penelaahan dokumen, pengukuran fisik, cek fisik, konfirmasi, dan seterusnya. Itu dituliskan. Kemudian, nah ini salah satu yang agak penting ya, bahwa penugasan dilakukan sesuai dengan standar audit. Nah, itu perlu terstate ada di laporan. Nah, tetapi teman-teman semuanya, konsekuensi dari kita menstate bahwa sesuai dengan standar audit, kita ya harus memastikan bahwa pelaksanaannya memang benar sesuai standar audit. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa sesuai standar audit, ya kita paham dulu standar audit standar audit sesuai yang AIP tadi, itu seperti apa. Nah, kita perlu baca, teman-teman. Nah, di dalam laporan ada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi, kemudian kesimpulan, fakta, rekomendasi, kemudian ada tanggapan ya dari auditi. Kemudian kalau ada keterbatasan, kita sampaikan di dalam laporan. Misalkan kita mempunyai keterbatasan untuk mengakses data dari pihak ketiga, kita sampaikan di situ. Atau kita mempunyai keterbatasan untuk memperoleh data dari auditi, misalkan auditinya nggak mau ngasih apa ya, sumber-sumber data seperti BAST, kita hanya memperoleh kontraknya saja. Ya, kita sampaikan bahwa ada keterbatasan. Kemudian pihak-pihak yang menerima laporan itu siapa saja tadi sudah, kemudian laporan informasi rahasia kalau ada. Next. Tanggapan auditi tadi sudah ya. Nah, ini rinciannya ya, teman-teman sekalian nanti bisa dibaca sendiri. Next lagi. Kayaknya masih banyak ya. Kebanyakan nih materinya. Di 10 slide lagi. Ya, 10 slide ya. Aduh. Ya udah, ini mungkin ini saja ya sebagai jalan tengahnya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan nanti teman-teman dari KT-nya masing-masing atau bisa ke saya langsung, silahkan bisa didiskusikan. Atau nanti kalau memang ada yang perlu diperdalam terkait dengan subnya dari PKS ini, misalkan di tindak lanjut, misal di cara penyusunan laporan, dan seterusnya, nanti silahkan teman-teman apa ya, dari panitia nih bisa mengusulkan untuk dibuat PKS lebih lanjut. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, dan dari saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan sampai selesai karena kebetulan ada disposisi untuk rapat di jam 10 ini. Ya Pak, terima kasih. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Arya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak Herman untuk materinya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Mas Jihan silahkan untuk ngambil foto, Mas Jihan. Baik, terima kasih Mas Dimas Arya ya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya terlebih dahulu.
untuk saya ambil sharing dokumentasi. Baik, untuk slide yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aryo. Terima kasih Mas Jihan. Bapak Ibu, PKS hari ini sudah selesai. Mungkin mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya dalam dalam menjadi moderator. Sampai bertemu di PKS selanjutnya. Terima kasih kembali untuk Pak Herman untuk materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.